Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan video YouTube channel kali ini. Ya, jadi sesuai janji saya akan membahas ya dan sekaligus memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih detail terkait cara trading kita di VVIP, cara trading silent trader, terutama di bagian stop loss ya. Jadi kalau untuk bagian target price saya rasa sebagian member sudah paham teknisnya ya. Cuman ya sesekali ada yang bandel, ada yang greedy mau profit banyak, ya akhirnya buntung ya. Jadi harusnya mayoritas saya lihat sudah paham, sudah tahu caranya, sudah nggak serakah lagi ya, dan akhirnya sudah ngikutin ya. Kalau yang sudah ngikutin pasti bisa profit, pasti, itu pasti ya. Secara track record, secara monthly itu sudah jelas kelihatan profitnya kalau benar-benar ikutin 100% ya. Masalahnya ialah yang nggak mau ngikutin ini yang jadi problem kita ya. Tapi saya rasa masalah target price, saya rasa untuk harga jual, taking profit dan sebagainya sudah cukup jelas ya. uh, yang perlu dipermasalahkan ialah masalah stop loss ya. Kenapa? Karena orang itu nggak siap rugi ya. Rata-rata trader itu nggak mau rugi. Akhirnya ketika harga sahamnya turun ya, mereka kebingungan. Oke, pertama mereka bingung harus dijual atau di hold atau dijual atau di average dan sebagainya ya. Mereka panik ya, wajar karena masih baru. Saya memaklumi dengan sangat. Tetapi karena teman-teman beruntung bisa join VVIP ya, maka dari itu dengan video kali ini saya harap teman-teman tonton benar-benar sampai habis ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan berulang ya. Jadi karena saya mulai mau melakukan keefektifan Japri member ya. Jadi kalau ada 40 orang yang japri saya dengan pertanyaan yang sama, tentu akan memakan waktu yang signifikan ya. Maka dari itu tolong video ini ditonton sampai habis dan benar-benar diresapi ya. Jadi nextnya teman-teman sudah tahu harus apa, nggak panik dan sebagainya. Tentu nonton video ini akan memberikan manfaat kepada teman-teman sendiri ya, menjadi trader yang lebih well planned ya. Well planned itu dalam arti terencana dengan baik, nggak panikan, nggak ikut sana nggak ikut sini, nggak jual sana nggak jual sini, tapi tetap fokus pada saham yang dibeli sesuai trade plan yang sudah tentunya saya berikan dengan detail ya. Ataupun kalau teman-teman nanti next punya trade plan, setidaknya teman-teman sudah terbiasa, oh harga saham gue belum naik nih, ya udah deh gue pakai trade plan, tenang aja masih bagus kok, seperti itu ya. Masalahnya ialah member baru ini ya mungkin karena kurang experience ya, ya jadi agak apa ya, kaku ya. Jadi saya memaklumi, turun dikit nanya ya, nggak kena TP dikit baru 5 menit, om nih nggak naik nih, gimana nih, masih bisa naik kan nih, masih bisa naik kan nih ya, ada kemungkinan naik nih, om udah turun nih 2%, saya harus gimana, harus gimana, harus gimana, harus gimana, harus gimana ya. Padahal kalau teman-teman tahu, saya sudah buatkan sebenarnya cukup detail ya. Stop loss kalau closing di bawah sekian, itu kan udah jelas ya. Jadi kalau closing nggak di bawah sekian, apakah kita harus stop loss? Ya saran saya tidak ya. Tapi ya kenapa ditanyain ulang terus ya. Saya pasti jawab ya, tenang saja, saya pasti jawab. Saya tipenya sangat sabar ya, jadi teman-teman gak usah khawatir, saya pasti jawab. Cuman ya dengan video kali ini saya sangat berharap teman-teman bisa paham banget terkait stop loss ini. Oke, jadi coba pahami, resapi, tentunya ini akan sangat bermanfaat ya. Karena kalau teman-teman masih bermasalah dalam perihal stop loss ya, teman-teman nggak akan bisa survive di pasar modal lama, apalagi trading mandiri ya. Kalau ikut kayak grup-grup berbayar ataupun ikut VVIP pasti dipandu dengan luar biasa. Tapi kalau teman-teman sudah mau coba belajar jadi trader mandiri dan masih bermasalah dengan stop loss ya, itu bahaya. Teman-teman nggak akan bisa survive lama di pasar modal ya. Nggak akan bisa konsisten profit juga karena stop loss ini kunci penting ya, seperti itu. Oke, jadi ibarat keran aja ya.
Jadi kalau kerannya nggak kita tutup, ya, maka loss kita akan terus ngalir, airnya akan terus keluar, ya. Tapi kalau kita berhasil nutup keran kita, kalau kita berhasil cut loss kita, ya, cut loss, ya, cut your loss, ya. Jadi kalau kita berhasil cut kerugian kita, ya, itu akan lebih baik. Ya, sometimes memang nggak semua saham harus di cut loss. Oke, nah maka dari itu saya akan coba bahas satu persatu dengan detail. Jadi teman-teman, sekali lagi tonton benar-benar sampai habis ya, seluruh member wajib nonton, khusus VVIP ini sifatnya sangat-sangat wajib ya. Buat non-member VVIP boleh juga ya. Jadi teman-teman yang non VVIP kalau mau nonton ini bagus ya, bagus sekali untuk mindsetnya ya, dan juga apa namanya, kedepannya teman-teman bisa jadi well plan trader ya, jadi trader yang terencana. Oke. Ya, oke. Kita mulai ya. Jadi for information dulu ya. Nextnya VVIP, saya akan buatkan rekap bersama admin dan staff saya ya. Jadi saya akan buat rekap saham yang masih on track itu apa ya, dalam satu rekaman, dalam satu file Excel. Nanti saya capture, saya screenshot, dan saya update setiap market close. Jadi teman-teman tahu ya, teman-teman tahu saham yang belum jalan, yang belum kena target ya, yang benar-benar belum kena target ya, saya akan kasih range-nya ya, kasih notes-nya juga di satu file ya. Jadi di satu capturean itu semua saham-saham yang belum jalan akan diupdate di situ. Jadi teman-teman sekali buka gambarnya, teman-teman langsung tahu ya, oh ini saham gue nih, misalnya Excel ya. Jadi banyak yang request Excel belum kejual ya, nanti tinggal baca ya, notes-nya harus gimana. Kalau memang average, nanti saya buatkan kolom khusus average, jadi teman-teman tahu harus ngapain ya. Stop loss-nya juga nanti diperjelas di sana. Oke, seperti itu ya. Jadi diharapkan tentunya teman-teman sudah bisa sudah bisa mulai belajar sabar, itu kuncinya ya. Sesuai jargon kita, be silent, be patient, and be cuan ya. Nah, sebenarnya jargon saya sih be silent and be cuan, tapi mungkin saya nanti jargonnya akan saya tambahin be silent, be patient, and be cuan ya. Kuncinya sabar. Contohnya nggak lama ini Raja ya. Raja tunggu lama, tunggu berapa nih? 3 minggu baru naik ya, tapi profit ya. Tapi cuman ya kadang nggak bisa langsung hari ini profit ya. Kalau kita mau hari ini profit, mau beli 1 jam lagi profit, udah ya. Teman-teman nggak akan lama di pasar modal kalau tetap punya mindset seperti itu. Contoh Aces ya, saya waktu itu ingat banget rekom di sini. Oke, gagal naik, turun, di bawah turun. Saya suruh refresh di sekitar 1440 sampai 1470 kalau nggak salah. Ya, 1470 pas di sini. Nah, nih. Ya, waktu itu saya bilang di 1140. Ya, nih pas nih di area support. Ya. Dan di 1170 kalau nggak salah waktu itu saya bilang. Lupa juga sih. Ya, itu ada di channel lah. Iya benar, di 11470. Nah, di sini. Ya. Saya pakai support sini. Akhirnya kalau teman-teman ikutin beli dan average di sini, ya sudah profit ya. Dari 1470-an ke 1000, high-nya 685, itu kan profit sebesar hampir 10% ya. Kalau teman-teman yang beli di sini, oke, 1570 average di sini 1470, maka akan dapat di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu berarti di sekitar 50 di sekitar 1520 ya, di sekitar 1520 average-nya naik ke 1685, itu profit juga sekitar 10% juga ya. Kalau yang ini, kalau teman-teman ikut beli di sini profitnya bisa 15%-an. Kalau teman-teman sudah average, profitnya 10% ya. Butuh waktu sekitar 1 bulan lebih. Oke, 1 bulan lebih tapi profit ya. Maka dari itu kuncinya sabar, dan tentu saya maintain, tentu saya pandu ya. Maka dari itu next VVIP akan terus mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik, untuk melayani teman-teman lebih baik
ya. Jadi selamat buat teman-teman yang gabung di VVIP karena memang ya perkembangannya teman-teman juga bisa lihat perkembangan VVIP dari segi kinerja, dari segi pelayanan, dari segi service, dari segi apapun itu semakin better dari waktu ke waktu ya. Bagi teman-teman yang benar-benar ikut VVIP saya dari awal tahun itu sudah kelihatan perkembangannya sangat uptrend seperti itu ya. Jadi tidak lain tidak bukan karena untuk apa ya, memanjakan kalian lah ya. Kalian beli jasa, kalian bayar jasa, tentu saya harus berikan yang terbaik ya. Tidak seperti yang lain yang cuek bebek seperti itu. Jadi saya tetap mau memberikan yang terbaik. Maka dari itu tolong kalau sudah dibuat trade plan dengan sedemikian rupa dipahami ya. Oke, jadi saya bantu Anda bantu saya juga. Kita sama-sama bantu agar tujuan kita sama-sama tercapai. Seperti itu ya, jadi tolong kerjasamanya. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan penting, stop loss. Oke, saya akan langsung open Telegram. Oke, contoh nggak lama ini yang saya ambil prakteknya saham ERA aja ya. Saya ambil prakteknya itu saham ERA saja. Oke. Ini ERA ini direkomendasikan di 8 Juli. Ya. 8 Juli itu kalau kita cek chart ya, kalau kita cek chart itu di sini. Kalau nggak salah. Nih, di sini. Oh ya, ini jadi menu sore ya. Ini jadi menu sore, teman-teman. Nah, nih ya. Nah, ini ERA ya. Ada ERA. Oke. Ya, menu sore tanggal 7 Juli ya. Dan tanggal 8-nya drop ya. Cuma nyampe 1,1 TP aman saya kan 1365 ya, tapi pada saat itu saya cek 1365-nya itu hanya sebagian kecil member yang terjual. Sisanya mayoritas nyangkut dan ya memang kalau seperti ini saya katakan belum kena target. Ya, saya akui belum kena target. Nah, memang saya akui nggak akan bisa 100% tepat prediksi saya. Tentu itu sangat jelas. Nah, tetapi ya kita baca trade plan-nya. Oke, ini TP aman, TP realistis, TP nekat saya nggak bahas. Ya, ini stop loss saya ini menjadi penting. Sebenarnya saya sudah bilang, ya sekarang ini di VVIP saya sudah buatkan 2 stop loss. Tolong teman-teman perhatikan dengan baik. Saya sudah buatkan 2 stop loss. Ya, stop loss pertama pakai angka. Oke, jadi stop loss kalau dia close di bawah 1290 ya. Garis miring, ya ini stop loss kedua pakai percentage. Oke, biasanya saya pakai memang 3-4%. 2-4% lah ya. Tapi karena 2% terlalu kecil stop loss-nya, maka better 3%. Memang 3-4% itu aman. Oke. Nah, kita bedah satu-satu. Fungsinya dan bedanya apa sih? Ya, kalau pakai angka, contohnya dalam kasus ERA, jadi selagi dia masih berada di atas 1290, maka kita masih boleh hold walaupun harga sahamnya turun sampai 5%. Atau berapapun. Turun berapapun harga sahamnya, selagi dia masih berada di atas 1290, maka kita masih boleh hold. Ingat ya, saham itu nggak langsung naik. Tentu dia meskipun gagal naik dia turun, tapi turunnya itu mengayun, teman-teman ya. Kayak gini. ERA turun, tapi kan dia ayun. Ya, dia ayun perlahan naik. Ya, kalau teman-teman cek angka 1290 ini bukan asal tembak ya. Bukan asal saya lempar dadu, oh keluar 1, tulis 1. Lempar dadu keluar 2, tulis 2. Ya, lempar 2 dadu, 6 sama 3, 9, saya tulis 9. Enggak. Jadi enggak sembarang ngasal. Memang ini berdasarkan support ya. Jadi kalau teman-teman paham teknikal tahu lah. Nah, 1290 ini saya ambil dari low candle di sini. Ya, saya nggak perlu jelaskan alasannya kenapa, tapi jelas ini merupakan support ya di 1290. Jadi, kalau dia close di bawah 1290, tentu dia akan break support dan tentu akan berbahaya untuk chart ERA. Ya, ini jelas nih, ini support ya. Jelas nih support yang cukup kuat. Oke. Maka dari itu saya bilang selagi dia berada di atas 1290, it's okay, itu sangat aman. Boleh di hold.
Ya, jadi kalau kayak kasusnya kemarin seperti ini nih, waduh Om turun, gimana nih? Ya, pakai patokan trade plan. Saya selalu bilang gitu, pakai trade plan, pakai trade plan, pakai trade plan. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, ada kasus seperti ini beli terus belum jalan, coba cek dulu stop loss yang pertama. Ya. Oh, ternyata kata Om Silent, saham era ini kalau di bawah 1290 kita baru stop loss. Ya, apakah pada saat ini harga sahamnya turun di bawah 1290? Enggak. Ya, low-nya hanya 1310. Apakah kita harus cut loss? Enggak. Oke. Oke ya. Jadi, kejadiannya kalau pada saat di tanggal 8 ini kita harus cut loss? Enggak. Ya, ini kita bahas dulu dari sisi ininya ya, dari sisi stop loss jenis pertama. Oke. Nah, yang kedua, ya, tanggal 9 Juli. Jadi besoknya lagi, oh mungkin besok baru naik. Ternyata turun lagi. Ya, kita cek lagi ya, apakah closing, ingat closing ya, closing bukan low-nya. Jika closing di bawah 1290, kita baru out. Ingat ya, kalau close di bawah 1290 nih, yang ini nih ya. Teman-teman coba diperhatikan lagi, coba benar-benar dipahami. Ini saya sudah ulang 5 kali. Kalau close di bawah 1290, kita baru cut loss. Oke, paham ya? Jadi jangan nanti kalau misal hari 9 Juli nih, contoh tanggal 9 Juli, teman-teman nanya lagi, Om Silent, era gimana ya? Loh, padahal kan sudah jelas kalau tidak kalau tidak close di bawah 1290 atau dalam arti selagi masih berada di atas 1290, maka kita masih boleh hold. Ya. Oke, sudah paham. Ya, sudah paham nih. Ya. Kalau closing. Oke, sudah paham. Ya, kita lanjut. Oke, besoknya rebound. Ya, jadi kalau teman-teman ada belajar teknikal, ini nggak usah panik. Ya, ini volumenya kecil kok. Ya, koreksi wajar dan naik. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Ya, pasti profit kok. Cuman ya kadang nggak langsung gitu. Ya, jadi coba next lebih disabarin. Ikutin trade plan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini baru turun lagi. Dan era ini per video saya record ini direkom. Kita lihat besok gimana ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua. Kalau tadi Om Silent bilang bahwa kalau close di bawah 1290 kita baru cut loss. Ya. Nah, tetapi ketika contoh misalnya candle berikutnya ini harus malah merah ya. Jadi kalau misalnya pada saat perdagangan hari itu harga sempat menyentuh bahkan low-nya di 1270 misal ya. Misal dalam kasus era dia dropnya 1270 ya, low-nya 1270, closing-nya di atas misalnya 1295. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting. Ya, ini hal kedua yang terpenting yang harus teman-teman tahu. Ya, tolong diperhatikan. Oke? Tadi kan sudah paham, selagi close di atas angka yang sudah saya berikan, ya, selagi dia masih bertahan di atas angka stop loss yang saya berikan, maka kita masih boleh hold, ya. Dan kalau memang harus average, ya, kalau memang masih average, ya harus average, nanti saya akan buatkan di tabel rekap saham on trade. Ya, itu bagian new service dari saya. Ya, dari VVIP. Ya, tentu teman-teman cuma bayar 150.000. Kalau promo kadang bisa sampai 100.000, tapi servisnya dahsyat. Ya, jadi kalau dibandingkan kadang nggak sepadan juga. Jadi banyak member juga nih, saya sedikit curhat aja. Sampai bilang, aduh Om Silent jangan terlalu manjain membernya. Ya, ada 2-3 member yang bilang gitu ke saya. Ya, karena mereka bilang, ya, apa namanya, harusnya sih sudah mandiri Om, gini-gini kan sudah jelas trade plan-nya. Ya, jadi harusnya sudah clear, jangan apa ya,
Om Silent juga capek lah dan sebagainya gitu-gitu. Ya, thank you banget buat beberapa member yang ada bilang seperti itu ya. Jadi itu member lama juga sih yang rata-rata bilang seperti itu ke saya. Jadi ya seperti itulah ya. Saya memang entah kenapa saya juga bingung sih ya. Saya juga bingung kenapa saya benar-benar apa ya excited ya. Jadi ibaratnya kan seperti ini logikanya ya. Saya sudah dikasih duit ya udah gitu kan ya, teman-teman sudah bayar saya ya udah, saya sudah kasih rekom ya, kalau teman-teman nggak mau ikutin ya bodo amat ya. Tapi entah kenapa saya hati kecil saya berkata nggak bisa gini ya. Kalau saya cuek bebek ya, meskipun terat plan sudah saya kasih tapi saya tidak maintain, saya tidak pandu ya, maka apa namanya, saya sudah salah sebagai manusia ya. Kalau kita ngomong sisi sosial itu sudah salah ya. Bahkan kalau kita ngomong sisi religius, kita tidak membantu sesama, kita hanya mau uangnya ya, itu mungkin saja bisa disebut perbuatan dosa ya. Maka dari itu ya, hati kecil saya berkata bahwa saya harus bisa membantu sebesar mungkin walaupun bayarannya sekecil itu ya. Mohon maaf ya, 100.000 sampai 150.000 kan sebenarnya ya masih dikatakan murah ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan apa namanya, teman-teman bandingkan dengan grup-grup lain, itu rata-rata di atas 200.000 per bulan ya, 250.000, bahkan ada yang sebulan 500.000, ada yang bahkan 1 juta dan sebagainya ya. Tapi rata-rata itu di atas 250.000 ke atas ya. Yang 150.000 ke bawah ada ya, ada juga, tetapi apakah akan dipandu seperti ini? Enggak. Saya yakin nggak apa ya, nggak sehebat, bukan hebat ya, saya nggak muji, nggak akan sedetail ini lah mandunya, saya yakin ya. Bahkan yang mahal pun belum tentu seperti itu ya. Kadang ada grup mahal ya, tapi cuman channel ya, jadi cuman buat broadcast saja ya, beli ini, jadi nggak ada grup diskusi, nggak ada apa. Lebih parah lagi, bayar sudah mahal tapi nggak ada kejelasan. Ada banyak, teman-teman bisa cek lah ya, di grup Telegram itu banyak. Nah, maka dari itu ya, bertemu dengan saya teman-teman coba dimanfaatkan dengan baik. Walaupun teman-teman nanti nggak lanjut di membership bulan berikutnya nggak masalah, tapi setidaknya teman-teman sudah dapat ilmu yang luar biasa dari saya, dan tentu saya sangat senang ya. Jadi seperti itu. Oke, mohon maaf agak sedikit ngelantur, tapi saya cerita gini biar teman-teman apa ya, terbuka lah ya. Saya sudah buatkan video ini, video ketiga, video kedua ya. Sebelumnya itu ada di fact ya, frequency answer question, itu sudah saya buat juga tentang cara baca TP-AMA dan sebagainya ya. Tapi saya yakin yang nonton sedikit. Saya sudah recording sampai 40 menit, tapi saya yakin yang nonton dikit. Akhirnya tanya lagi ke saya ya, nggak apa-apa, saya juga pasti jawab kok, nggak masalah ya. Saya juga nggak baper-baper lah ya, tapi ya sayang juga kan teman-teman ya. Balik lagi, teman-teman ngertiin saya ngertiin teman-teman, kita sama-sama saling pengertian ya. Maka dari itu akan terciptalah sebuah keefektifan. Oke, jadi kalau teman-teman ada nonton video morning briefing saya yang hari apa gitu ya, ini saya curhat lagi ya. Kalau teman-teman nonton video morning briefing saya di apa ya, hari morning briefing tanggal 16 Juli ya, itu ada member yang telepon di tengah-tengah ya. Jadi ada member yang nanya, siapa tuh om yang telepon ya. Saya nggak jawab ya, tapi kalau teman-teman mau tahu, itu member baru yang mau tanya-tanya ya. Jadi sehebat itu ya. Saya nggak sombong ya. Memang waktu operasional aktif saya sih di jam 9 malam ke atas ya. Maka dari itu beliau ya, teleponnya itu malam jam 10-an pada saat saya recording, dia telepon ya. Sampai apa ya, Anda mau telepon saya angkat pasti. Kalau saya nggak sibuk saya pasti angkat. Teman-teman mau tanya apapun saya pasti angkat. Bahkan sampai telepon pun saya angkat ya. Padahal pertanyaannya sepele tapi saya angkat ya. Jadi ya seperti itulah karakteristik seorang Om Silent ya. Ini nggak muji loh ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita balik. Mohon maaf agak sedikit out of the box. Cerita aja dikit biar nggak ngantuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, permasalahannya tadi, kalau dia
turun di bawah 1270 low-nya, tapi closingnya di 1290, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting. Ini penting. Teman-teman harus ya, ini kan saya sudah tulis 1290. Maka teman-teman harus tetap pasang stop loss di 1290. Oke. Jadi kalau misalnya harga sahamnya belum naik, teman-teman tetap harus pasang 1290 stop loss ya. Saya yakin di setiap sekuritas itu ada batas stop loss-nya, ada automatic order, automatic cut loss, jadi bisa pakai. Ya. Jualnya apa jual semua atau tidak? Tidak. Ya. Untuk amannya kita seragamkan saja, biar nggak complicated, kita seragamkan pasang stop loss 50% dulu. Kalau dia sudah menyentuh 1290. 50% lot. Ya, jadi contoh kasus ERA, misalnya saya beli 100 lot di tanggal 8. Di tanggal 7. Saya beli sore, besoknya turun. Apa yang terjadi? Harga sahamnya belum turun di 1290. Apakah saya harus jual? Jawabannya tidak. Ya. Apakah saya harus pasang stop loss di 1290? Tentu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, hari berikutnya tanggal 9 turun lagi. Apa yang terjadi? Saya harus pasang stop loss tetap di 1290. Ya, jualnya berapa? 50% dari lot. Jadi kalau saya beli 100 lot, maka saya akan pasang automatic order kalau dia sudah tersentuh, ataupun kalau dia posisinya sudah di over 1290, maka saya akan stop loss 50%-nya atau 50 lotnya. Ya. Nanti kalau closingnya dia misalnya di atas 1290 lagi, maka saya hold. Kalau dia close-nya lagi tapi kalau dia close-nya tetap di bawah 1290, maka kita cut lagi pada saat closing marketnya. Oke, sudah paham ya? Sudah paham nih? Sudah paham? Ya, saya ulang. Kita tetap pasang stop loss di 1290. Oke, kita tetap pasang stop loss di 1290. Kalau dia sudah sempat nyentuh, ya, kita otomatis kita kenakan di 50%. Ya, 50 lot terjual. Nanti pada saat closing, pada saat jam 14.49, 14.50, jam 2.50, kalau dia, contohnya kasus saham ERA ini, misalnya closingnya tetap di bawah 1290, maka kita cut lagi, jual lagi 50%. Nah, semua. Jadi kita cut loss semua. Seperti itu. Ya, jadi harusnya sudah paham. Oke. Nah, tapi kalau dia close-nya meskipun sempat turun ke 1270, tapi close misalnya di 1295, maka kita hold 50% ya. Itu fungsi money management ya. Kita masih punya 50% ya. Ya. Nanti besoknya lagi kalau dia sempat turun low lagi 50 lotnya lagi, kita pasang automatic order lagi. Ya. Pasang automatic ordernya adalah nggak usah kayak tadi ya, kita tinggal cek kalau dia closingnya di bawah 1290, kita out. Seperti itu ya. Jadi 1290 ini kunci, dan saya pakai angka ini, angka support kuat ya. Saya nggak asal nembak, saya pakai angka support, salah satu support yang cukup kuat. Jadi kalau support ini dijebol, harusnya potensial sekali akan turun ya, meskipun adanya namanya false break ya, tapi saya rasa kemungkinannya sesekali aja ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sudah paham, saya rasa sudah paham mengenai area stop loss yang pertama, pakai angka. Oke. Nah, kita langsung masuk yang kedua. 3%. Ya, nanti saya akan jelaskan bedanya dan fungsinya. Tapi teman-teman tahu dulu cara penggunaannya. Ya. Contoh 3%, saya beli di sini. Ya, ketika tanggal 8 Juli, saham merah turun. Nah, 3% ini ialah sama kayak tadi. Ya, kita pasang automatic order. Ya, 3%-nya itu bisa dari harga beli kita. Ya, bisa saya beli di 1.400. Oke. Misalnya saya beli di 1.350. Nah, maka stop loss saya 3% dari harga beli saya. Teman-teman pakai kalkulator bisa. Pembulatan ke bawah atau ke atas nggak masalah. Atau dari harga closing market ya. Jadi kita cek harga closing market di sini, close-nya di 1350, kita pasang 3% ya. Sama kita di 50% lotnya, kita seragamkan 50% lotnya. Jadi kalau dia misalnya low sempat ke 4%, maka kan sudah terjual 50%-nya. Nanti pada saat saham ERA ini closingnya ternyata di atas minus
saham era ini tadi kan sempat turun nih ya, sempat turun apa ya, saya pakai contoh candle deh. Ini contohnya di sini ya, contohnya di sini ya, turun sempat ke minus 6%. Maka dari itu kita tetap harus pasang stop loss 3%, 50% lot ya. Ini kita seragamin 50% lot kita. Tapi kalau teman-teman ada referensi lain boleh, nggak masalah ya. Tapi untuk member baru kita seragamkan dulu 50% lotnya kita stop loss kan ya, kita stop loss kan di 3%. Ya, jadi seperti ini kan low-nya di 6,6%-an ya. Jadi kita sudah apa namanya? Sudah cut loss dulu 50%-nya, nanti closing-nya kita cek ya. Oh, ternyata closing-nya minusnya 2,3%. Ya. Berarti kan nggak 3% dong. Maka kita masih boleh hold. Ya, 50%-nya lagi kita masih boleh hold. Oke, sudah paham ya. Nah, kalau besok harga sahamnya masih lanjut turun, ya, bagaimana money managementnya? Kalau harga sahamnya besok masih turun, ya, kita kan masih punya 50 lot. Nah, 50 lot ini kita pakai stop loss pertama. Oke. Paham ya? Jadi kan kita sudah pakai cut loss di dalam contoh kasus di candle ini, ya dia kan sempat turun sampai 6%, kita sudah cut loss dulu di 3%. Ya, ternyata closingnya hanya minus 2%. 50% lotnya lagi kita hold ya. Kalau dia masih turun, kita pakai batas patokan SL di sini. Nah, 50% lot yang sudah kita cut loss tadi, kan uangnya kita bisa putar untuk switching ke menu sore lain. Atau kalau ada menu live trade, teman-teman bisa pakai uang itu untuk beli menu live trade. Ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya. 50% lotnya akan kita pindahkan pakai metode stop loss pertama, cara pertama yang pakai angka. Oke, sudah paham nih. Ya, harusnya sudah paham. Ya, kalau belum paham tonton berulang-ulang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai langsung ke fungsi dan bedanya. Ya, beda yang pertama dan yang kedua. Ya, jelas beda. Nah, beda yang paling mencolok ialah coba teman-teman clue-nya seperti ini. Ya, apa namanya, teman-teman cek, oke, teman-teman cek cash teman-teman di portofolio berapa sih. Contoh saya total asset value saya 100 juta ya, saham saya sudah beli di porto 80 juta, maka kan kita sisa cash 20 juta ya. Kalau cash kita sudah terbatas, sudah sedikit dan nggak bisa lagi beli menu sore ataupun sebagainya ya, maka better disarankan kita pakai ini, pakai batas stop loss 3%. Agar apa? Agar arus kas kita lancar ya. Kalau cash kita udah mandat, kita pakai stop loss yang pertama, maka kita akan butuh waktu lama untuk jual ya. Kalau contoh kasusnya seperti Raja kemarin ya, misalnya waduh, cash saya udah nggak ada lagi nih om ya, akhirnya apa, hold ya, kita hold terus. Akhirnya apa ya, selama 3 minggu teman-teman nggak beli, nunggu aja di Raja. Itu kan salah. Maka dari itu teman-teman cek dulu kondisi cash flow teman-teman nih gimana ya. Kalau kondisi cash flow teman-teman cashnya masih banyak ya, teman-teman boleh disarankan pakai stop loss ini saja ya, pakai stop loss angka. Tetapi kalau teman-teman cash flow-nya agak terganggu, teman-teman pakai stop loss 3% ini ya. Ingat, itu perbedaan utamanya dari stop loss persen dan stop loss angka ya. Kuncinya cek cash teman-teman banyak atau enggak. Oke, kalau cashnya masih banyak, ini saya udah ngulang 3 kali. Kalau cashnya masih banyak, pakai metode ini. Ya, metode ini gimana? Di preview lagi video sebelumnya, ditonton lagi nih, ya ditonton berulang, biar jelas. Ya, kalau cashnya sisa sedikit, pakai ini, biar arus cash kita lancar. Ya, seperti itu. Kecuali teman-teman bisa top up, silakan. Tapi top up saya nggak gitu saranin. Ya, nah pertanyaan berikutnya ialah on silent. Ya, apakah kita akan selalu menerima stop loss? Apakah kita harus berapa ya istilahnya? Apa sih istilahnya itu? Apakah kita harus bertemu dengan stop loss? Enggak. Asalkan teman-teman nggak greedy, ya tolonglah nggak greedy. Ingat ya,
rumusnya jelas 1,015 ya. Rumusnya itu 1,015. Oke, ini saya simulasikan aja nih. Ya, ini sekalian saya simulasikan. Ya, tolonglah ditonton baik-baik. Ya, ini saya sampai minta tolong loh, ya. Oke, jadi saya sampai minta tolong ini ya. Harusnya sih saya mah cuek aja ya. Kalau saya mau cuek, saya sebenarnya bisa saja ya. Saya tinggal bilang, loh, nggak pakai trade plan ya. Itu kan salah ibu, itu kan salah bapak ya. Saya sudah berikan kok. Ataupun saya jawab pakai trade plan aja, pakai trade plan aja, pakai trade plan aja. Kan udah kena SL, kan udah kena SL, kan udah kena stop loss ya. Tapi ya tolonglah manfaatkan, mumpung dapat ownernya yang sangat pengertian, tolong dimanfaatkan dengan baik. Dan ya, ya jangan mentang-mentang karena saya pengertian setiap pertanyaan pasti saya balas, teman-teman jadi nggak mau nonton video ya. Jadi nanti teman-teman malah pikir, oh saya tanya aja deh Om Silent pasti balas kok. Ya jangan gitu juga ya, tolonglah kita sama-sama pengertian biar enak ya, seperti itu. Oke, kita contoh. Ini ke TPA, ke target price sedikit. Contoh, saya sudah punya barang ya. Contoh per video ini saya recording ada IPCC, close di 438. Saya dapat di 438 contoh. Ya. 438 langsung kali 1,015. Oke, maka 444,57. Ya, maka dari itu kita jualnya di berapa? Kita jual di 444, pembulatan ke bawah. Kalau mau pembulatan ke atas masih boleh. Ya, tapi better jual di 444 aja. Jangan nekat. Jangan nekat. Tolong jangan nekat. Ya. Contohnya ini IMJS nih. Coba saya cek ya IMJS. Kebetulan saya nggak beli IMJS sih, ya. Ini di 138 nih transaksi kejual cukup banyak nih. Sorry, di 282. Ya. IMJS itu 278. Coba kita hitung ya. Oke. 282. Ya. 282 pembulatan ke bawah, maka kita harus jual di 82. Tetapi masih banyak yang nyangkut member. Banyak. Kenapa? Ya karena apa ya? Mindset greedy-nya itu. Ya. Ayolah, ya market kan sedang nggak bagus ya, teman-teman main aman aja. Ya kalau dapat 1% sehari di akumulasi sebulan 20% loh. Ya, belum tentu kalau teman-teman greedy sebulan teman-teman bisa dapat net 20%. Oke. Ya jadi kalau teman-teman ikutin seperti ini kan harusnya kejual ini. Ya, IMJS kejual dan jadinya nggak nyangkut. Ya tapi karena teman-teman greedy, ya biasanya, aduh om, ketinggian 1 tick. Aduh om, ketinggian 1 tick. Nah, itu yang bahaya. Ya, contoh lagi ini base ARB lagi nih. Ya, kita hitung. Close 133 ya. Pakai rumus ini 133. Ini teman-teman yang non VVIP juga boleh nonton. Ini rumusnya boleh dipraktekkan. Kali 0,15 1,015 ya. Oke, pembulatan ke bawah ya. Tapi ini karena udah 995 ya bolehlah pembulatan ke atas. Tapi kalau kayak tadi kan jauh tuh. Ya tapi kalau udah 995 ini kan udah nyaris 135 boleh. Ya. Jual di 134, jual di 135 masih sama-sama profit ya. Nah, bahkan dijual 136 mau profit, tapi masih banyak yang ngikut. Kenapa? Karena nggak mau jual ya. Karena nggak mau jual, nggak mau setting jual, padahal saya sudah reminder ya salah sendiri sebenarnya. Ya, tapi nggak masalah untuk base dan IMJS nanti saya akan coba buatkan recapnya untuk average. Ya, tapi tolong diperhatikan. Ya, meminjam kesempatan video ini, semoga teman-teman mindsetnya terbuka, tersadarkan, tercerahkan, dan tobat untuk serakah. Oke? Seperti itu. Ya, jadi tolong diperhatikan dengan apa ya sebaik-baiknya lah. Ya, apalagi nih contoh menu VVIP yang gak jalan nih. Ya, ini saya bongkar aja nih. Ya, tapi ada beberapa yang memang yang kadang nggak kena. Ya kalau nggak kena ya kita harus pakai stop loss. IMJS, Citra nih.
Nah, Citra nih. CTRA ya. 665. Oke, kita hitung. 665 kali 1,015. 674,975 berarti kan 675 ya. Karena nggak mungkin 674 dong, karena kan satu tik itu 5 poin. Ya, jadi 675. Loh, 675 kejual kok. Ya kan? Yang nggak kejual yang nyangkut ya yang greedy. Ya, seperti itu saja. Saya sudah bilang bahwa saya pakainya 1% net, dan ini rumusnya 1,015 itu rumus paling akurat lah. Ini ilmu gratis untuk teman-teman yang sudah saya praktekkan, applicable 1,015. Pakai ini. Kalau mau aman, mau survive, mau profit konsisten. Ya. Oke, terus ada lagi tadi. Apa ya? Tadi lupa. Base, Demas, Seril dan Demas. Ini Demas sih kayaknya emang nggak kejual sih ya. Demas emang kayaknya nggak kejual. Coba kita hitung. Ya, coba kita hitung. Demas sih kayaknya emang nggak kejual. 197 ya kali 1,015 di 200 ya, nggak kena memang. Oke, ya nggak kena, ini wajar, nanti saya kasih trade plan ya. Jadi pokoknya pakai patokan 1,015, kalau nggak kena ya sudah. Oh sorry, 195 ya, sorry opennya 195 ya. 195 kali 1,015 197,925 ya, masih boleh pembulatan ke atas di 198 ya. Nggak kena, it's okay, berarti memang gagal ya. Jadi kalau untuk Demas, kalau memang turun ya wajar, memang karena nggak naik. Tapi kalau kayak tadi base, IMJS, terus CTRA ya, kalau nyangkut itu sudah problem dari teman-teman sebenarnya ya. Sebenarnya nggak apa ya, nggak bisa nyalahin trade plan ya, salah ya. Yang salah mungkin teman-teman coba perbaiki greedy-nya, tapi it's okay, nanti saya kasih average ya, nggak usah khawatir. Nah terus juga ada Seril ya, open 202 ya, kita cek, kita hitung aja ya. 202 kali 1,015 205 ya. 205 ini karena bulat ya, karena apa namanya, ini kan satu tik kan 2 poin ya, maka kita bisa di 204 atau di 206 bebas ya. Kalau kayak gini kasusnya bebas lah. Nah 204 206 dua-duanya kena kok ya. Bahkan kalau teman-teman nanti setting order booking di 208 harusnya kena juga. Oke, seperti itu ya. Nah tadi masih saja bilang ada yang masih hold Seril, atau tadi masih aduh om belum kejual Seril lah, gimana ya. Aduh, saya juga bingung ya. Padahal saya sudah jelaskan, tapi kalau teman-teman nggak mau ikutin kan susah ya. Memang sometimes kadang ada saham yang naiknya banyak ya. Maka dari itu kalau teman-teman mau setidaknya jual dulu lah 50%-nya, dipakai rumus ini ya, 1,015. Sisanya kalau teman-teman mau spekulasi pakai target TP aman, TP realistis, dan TP nekat ya, seperti itu. Oke, itu untuk target price ya. Jadi saya rasa cukup ya. Ini saya sudah hampir 40 menit lagi nih ya. Sudah hampir 40 menit lagi. Kalau nggak didengar, kalau nggak ditonton, kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak dipelajari, dan masih tanya ulang, saya juga udah nggak tahu nih harus gimana ya. Jadi tolonglah teman-teman tonton dari awal sampai akhir. Oke? Ya, maupun tanya saya pasti jawab sih, nggak masalah. Tapi ya tolonglah, saya sudah luangkan waktu untuk buat video ini ya, agar teman-temannya juga, ini kan buat teman-teman juga ya, agar teman-teman bisa profit kok ya. Saya melakukan semua ini juga buat teman-teman, nggak buat saya pribadi ya. Kalau buat saya pribadi, saya ngapain buang waktu 1 jam saya bisa buat hal yang lain yang lebih, dalam tanda kutip, lebih banyak hal yang bisa saya lakukan. Tapi saya bela-belain untuk buat video ini, recording capek-capek malam-malam ini. Kalau teman-teman lihat sini sudah jam setengah 12 ya, masih banyak lagi tugas-tugas saya yang belum kelar, project saya belum kelar ya. Tapi sengaja saya buat video khusus sesuai janji saya, agar teman-teman bisa paham ya. Jadi tolong ditonton sampai habis. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update dan stay tune. Oke, see you in next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.